Nama saya Ega Nandana Rafif. Biasanya dipanggil teman-teman saya Ega. Kemudian tanggal lahir 10 November 2003 di Gresik. Dan sekarang masih kelas 12 IPS 1. Saya ambil jurusan IPS. Perkenalkan, nama saya Elgin Sadia Ardiningrum dari kelas 10-3. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zakwan dari kelas 10-1. Asal sekolah dari SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang, dan sekarang saya sedang duduk di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Apa makna Hari Ayah bagi saya? Ini menjadi apresiasi lah tersendiri untuk seorang ayah yang dimana seorang pemimpin dalam keluarga yang menunjukkan jalan bagi keluarganya, kemudian menafkahkan keluarganya lahir maupun batin, sehingga dengan adanya Hari Ayah ini seperti apresiasi tersendiri lah bagi ayah gitu. Mengenang ayah, Menurut saya itu ayah itu segalanya gitu, Pak. Kalau saya sih gimana ya, apapun yang ayah itu tipenya orangnya yang tidak keras gitu kan ya, enjoyable gitu. Apapun yang saya minta gitu sebenarnya pasti dikabulkan. Jadi mau semahal apapun, mau seribet apapun permintaannya, asalkan itu bermanfaat, biasanya langsung dituruti gitu. Bisa diceritakan nggak kedekatan sama ayah di rumah atau dimanapun? Kedekatan sering pergi kemana gitu? Dulu itu kayak sering dekat sama ayah gitu. Terlebih lagi waktu SD SMP gitu, Pak. Jadi waktu SD itu saya dulu itu sering bersama ayah. Beliau menceritakan hal-hal yang hebat tentang dirinya. Jadi dari situlah saya termotivasi. Momen kala itu mungkin saat umroh ya, karena saya sama ayah itu pasti satu keluarga itu pasti sudah istilahnya ibaratnya sudah kemana-mana lah istilahnya, ke semua tempat itu rasanya sudah dijamah bareng-bareng sama ayah. Tapi terutama di umroh masih dikasih kesempatan sama Allah gitu kan, ke rumahnya Allah umroh untuk sekedar umroh gitu kan. Kemudian Momen apa waktu umroh bersama ayah? Saat itu saya sama ayah saya itu inisiatif gitu, ayo cium Hajar Aswad gitu. Kan mau umroh nggak terlalu rame, kamu saya kan rame gitu, terus kamu boys ayo gitu. Akhirnya jalan deh ke ke Masjidil Haram, ke Ka'bah gitu kan ya. Kemudian tawaf terlebih dahulu gitu. Kemudian ada ketika ada momen yang pas gitu, ayah selalu ayo geser geser. Kemudian nggak lama, gak iso nafas, sesek apa dorong. Akhirnya alhamdulillah kesampaian. Akhirnya saya cium Hajar Aswad gitu. Saya dulu cium gitu. Saya cium 1, 2, 3 gitu. Loh, sudah tak 3 tak? Sudah ya, kurang banyak gitu kan. Akhirnya ayah cium lagi, akhirnya selesai gitu. kalau ayah pulang, Kalau yang saya paling ingat itu sebenarnya itu nggak ada momen spesial, Pak. Semuanya. Tapi dalam artian gini, nggak ada momen spesial, cuma semua momen itu spesial. Tangguh. Iya, tangguh. Kemudian apapun itu urusan keluarga pasti ayah itu selalu ada di depan. Apapun ayah bisa dilakukan.
yang dilakukan sama ayah pasti bisa. Apa yang saya tidak bisa lakukan, mama saya tidak bisa lakukan, pasti bisa dilakukan. Gitu. Segalanya. Everything ya, segalanya bagi sampean ya. Bapak adalah sebuah hero atau motivasi yang tidak dapat ditemukan di dunia lain. Bener-bener saya ingat saat itu saya posisi di Bojonegoro, di rumah saudaranya kakaknya mama gitu kan, Bude di Bojonegoro, ayah posisi di Banjarmasin ya. Saat itu memang kerja, kemudian terpapar COVID-19, akhirnya dirawat, masuk ICU, nggak sampai 3 minggu, cuma 2 minggu gitu kan. Ketika itu saya pagi itu melaksanakan kegiatan ya olahraga sama saudara-saudara gitu kan, kemudian makan gitu kan. Kemudian mama saya telepon cuma nangis, nggak berkata apa-apa gitu. Kemudian minta doanya ayah gitu. Loh kenapa ma? Nggak minta doanya, segera ngaji, tapi itu nangis gitu. Akhirnya semua keluarga tuh bergegas kembali ke rumah, kemudian mandi dan sebagainya, akhirnya ngaji. Saya ketika mandi itu nggak berpikiran aneh-aneh gitu kan. Mama nangis, kenapa kok nangis ya? Tapi nggak berpikiran aneh-aneh. Saya keluar kamar mandi, pakai baju gitu kan ya. Mau ambil Al-Quran, ditelepon lagi sama mama. Saya nilpon lagi untuk memastikan gitu. Ma, kenapa? Ayah nangis gitu. Ayah sudah nggak ada. Saya nggak bisa ngomong pertama. Loh iya tak? Salah paling dokternya mendiagnosa pasti salah gitu. Enggak, ayah sudah meninggal gitu. Akhirnya Pak D saya gitu kan teleponnya kedengeran gitu. Akhirnya ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saya kembali ke kamar, itu saudara semuanya, adik saya ada di kamar situ. Saya yang teleponnya masih nyambung, saya yang ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian nangis gitu. Akhirnya nggak sempet gitu menemani, cuma sekali aja gitu, video call gitu. Hari Jumat saya video call, dan itu terakhir saya lihat ayah. Apakah mendampingi beliau atau memang sedang nggak bersama beliau? Sedang nggak bersama. Ayah di Kalimantan, aku di rumahnya Bude. Di rumahnya Bude. Waktu mendengar pertama kali itu apa yang sebenarnya mendengar kabar ayah berpulang? Nggak percaya. Nggak percaya. Terakhir di rumah Januari kalau nggak salah. Januari 2021. Sedangkan beliau tidak ada bulan Februari. 1 bulan ya. Ada tidak yang diceritakan ayah waktu terakhir ketemu, pesan-pesan gitu, barangkali sempat ngobrol? Nggak ada ya, memang nggak sampean perkirakan ya sebelumnya. Kemudian barangkali punya pesan yang disampaikan kepada teman-teman sampean yang kebetulan diberikan oleh Allah kenikmatan bisa bertemu ayahnya ketika pulang sekolah, ataupun sekarang masih ada sosok ayah di keluarganya, itu kira-kira apa yang ingin saya sampaikan ke teman-teman yang masih punya ayah? Ustaz saya itu bilang gini, ibu berbahagia ya, saatnya bapak telah memegang kunci surga. Jadi ibu nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Bapak itu sudah tenang di sana, bapak sudah mendapatkan surganya Allah. Soalnya beliau sudah memegang kunci surganya, yaitu la ilaha illallah itu. Beliau beliau bisa mengucapkan hal itu. Pesan saya sih cuma satu ya, selalu bersyukur gitu, menghargai, kemudian selalu merasakan setiap momennya bersama ayah gitu. Karena ketika ayah sudah tidak ada di dalam sebuah keluarga, maka kepemimpinan dalam keluarga itu hilang. Jadi arah keluarga ini hilang arah gitu istilahnya.
Meskipun masih ada ibu, masih ada kakak, mungkin yang punya kakak, tapi ketika ayah sudah hilang, itu ibaratnya tubuh tanpa otak gitu. Jadi kadang tidak bisa berpikir, kadang membuat keputusan dalam sebuah keluarga itu agak terlalu gegabah dan tidak tepat waktu-waktunya gitu kan. Jadi benar-benar hargai ketika ayah itu masih ada, selalu cium tangannya, minta doanya, bercanda, bergurau dengan ayah gitu kan. Karena selama ayah saya hidup gitu kan, ayah saya itu kan jarang pulang gitu istilahnya. Pulangnya seminggu sekali karena bekerja di Banjarmasin dan Kalimantan. Jadi teman-teman yang ayahnya setiap hari pulang ke rumah, jadi hargai waktu kalian bersama ayah gitu. Jangan disia-siakan, tetap sayangi, hargai, hormati, patuhi perintahnya. Bagi teman-teman saya yang masih mempunyai bapak, tolong dengarkan apa yang beliau nasihati. Jadi ketika beliau nasihat ini sampai lakukan, kalau sebisa mungkin kalian jangan sampai istilahnya menyakiti hati beliau, karena beliau tahu apa yang terbaik buat kalian. Walaupun nanti itu toh membuat kalian serasa nggak nyaman, serasa kalian kayak kok gini sih bapak saya kok mengambil keputusan kayak gini, kok tega temen. Sebenarnya itu bapaknya bukan tega, tapi beliau ingin menciptakan kayak ingin anaknya di masa depan nanti nggak kayak bapaknya dulu, bahkan bisa lebih kayak bapaknya dulu gitu Pak. Jadi sejelek apapun menurut kalian nasihat bapak kalian, saran saya silakan kalian turuti saja dan jangan dibantah apapun nasihatnya, jangan dibantah, karena beliau yakin itulah yang terbaik buat kalian. Aku sayang ayah. Jarang sekali saya ngomong gitu. Aku sayang ayah. Jarang sekali. Maaf gitu kalau ada saya salah gitu kan ya. Meskipun permintaannya selalu dituruti, tapi saya tidak bisa selalu menuruti apa perkataan ayah gitu. Jadi sampai sekarang ada 2 sih permintaan ayah yang masih belajar bahasa Inggris sama belajar komputer. Jadi saya sekarang coba belajar bahasa Inggris, mencoba memenuhi permintaan ayah. Aku mau minta maaf sama ayah. Kadang-kadang nggak nurut. Aku pengen peluk ayah. Hal yang sangat ingin saya katakan itu satu, Pak, maafkan saya ketika waktu dulu-dulu itu nggak ngedengerin nasihat bapak, selalu membantah nasihat bapak, selalu nggak ngedengerin nasihat bapak, selalu kayak ngebentak bapak dan sebagainya. Saya juga merasa menyesal karena sudah melakukan itu semua. Teman-teman, mama, adik, dan saudara-saudara, selamat Hari Ayah ya. Semoga keluarga kita selalu diberikan pencerahan, selalu diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin. Terima kasih.